Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila ruwahi arba'atil a'immatil mujtahidin, summa ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa asatidatina, wa khususun ila musannif hadal kitab Syekh Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Marzuki. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren An-Najah Yamrah Merauke yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu Majlisul Ilmi Pondok Pesantren An-Najah Yamrah. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini menyebabkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita bisa berdomisili di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Salawat serta salamnya semoga abadi tercurah ruah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diakui sebagai umat beliau, mendapat syafaat beliau, dan akhirnya kelak bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Santriwan santriwati Pondok Pesantren An-Najah Yamrah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bersama akan mengkaji, membahas tentang nazom Aqidatul Awam, yang nazom ini disusun oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Sebelum kita memasuki nazom demi nazom yang akan kita bahas, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sih Syekh atau Sayyid Ahmad Marzuki itu. Sayyid Ahmad Marzuki, beliau mempunyai nama lengkap Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ramadan bin Mansur Al-Makki Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani Al-Husaini Al-Husain Al-Hasani, yang mana beliau itu lahir di daerah Sibat, yaitu di negara Mesir pada tahun 1205 Hijriah. Saat beliau masih muda, beliau itu melakukan rihlah atau perjalanan mencari ilmu sampai ke Makkah. Di sana beliau mencari ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya yang bermadhab Maliki. Beliau lama belajar di sana, dan setelah sekian lama belajar, akhirnya beliau diberi amanah di tempat mencari ilmunya itu untuk menjadi pengajar juga, yang sehingga beliau menjadi ulama besar, beliau menjadi mufti yang besar, yang fatwa-fatwanya sangat bermanfaat pada kala itu,
khususnya yang bermadhab Maliki. Beliau biasa dipanggil Al-Marzuki karena dinisbatkan pada kakek-kakeknya, yaitu Syekh Marzuki. Kemudian sejarah beliau menulis Nazm Aqidatul Awam ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nurul Dzolam. Kitab Nurul Dzolam itu syarah dari kitab Aqidatul Awam. Kitab Nurul Dzolam itu ditulis oleh salah satu ulama Nusantara yang keilmuannya mendunia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Dalam kitab Nurul Dzolam itu dijelaskan bahwasanya Syekh Ahmad Marzuki ini awal mula menulis nazm-nazm ini berawal dari beliau tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu mimpinya pada malam Jumat 6 Rajab 1258 Hijriah. Saat beliau tidur, beliau berjumpa dengan Nabi beserta para sahabat yang lainnya. Yang mana dalam mimpinya itu Nabi berkata kepada Syekh Ahmad Marzuki, Ahmad Marzuki, bacalah nazm-nazm tentang akidah. Yang barang siapa menghafal nazm tersebut, maka ia akan masuk surga. Dan ia akan memperoleh segala kebaikan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki di mimpi tersebut bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, nazm-nazm apa yang dimaksud itu? Nazm-nazm apa yang engkau maksud, wahai Rasulullah? Kemudian para sahabat berkata kepada Sayyid Ahmad Marzuki, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan nazm demi nazm ini. Dimulai dari Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Dan begitu pun Sayyid Ahmad Marzuki mengikuti Rasulullah. Didikte oleh Rasulullah dan Sayyid Ahmad Marzuki mengikutinya di dalam mimpi tersebut. Rasulullah menyampaikan nazm itu dari awal sampai nazm ke-26, yaitu wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Di situ sampai nazm 26 itu didiktekan oleh Rasulullah dalam mimpi tersebut. Setelah sampai nazm ke-26, akhirnya Sayyid Ahmad Marzuki terbangun dari mimpinya. Langsung beliau menghafal apa yang didiktekan oleh Rasulullah di dalam mimpinya, dan beliau hafal saat itu juga. Kemudian selang sekian bulan selanjutnya, saat malam Jumat tanggal 28 Zulqa'dah 1258 Hijriah, Sayyid Ahmad Marzuki bertemu Rasulullah kembali di dalam mimpinya. Di dalam mimpi, Sayyid Ahmad Marzuki berjumpa Rasulullah ditemani para sahabat yang mengitarinya. Rasulullah bersabda pada Sayyid Ahmad Marzuki dalam mimpi yang keduanya, Ahmad Marzuki, bacakan nazm-nazm tauhid yang telah kamu hafal. Akhirnya Sayyid Ahmad Marzuki membacakannya di hadapan Rasulullah dan juga para sahabatnya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, dan seterusnya sampai nazm ke-26. Dan setiap selesai baca satu nazm, para sahabat itu mengaminkan nazm per nazm yang dibaca Sayyid Ahmad Marzuki. Sayyid Ahmad Marzuki membaca Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, para sahabat amin. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli, para sahabat amin, dan seterusnya sampai nazm ke-26. Kemudian di mimpi itu Rasulullah mendoakan Sayyid Ahmad Marzuki.
Rasulullah mendoakan semoga Allah memberimu taufik dengan perantara nazom-nazom yang telah Allah ridhoi. Semoga Allah menerima amalmu. Semoga Allah memberkahimu dan orang-orang mukmin. Semoga Allah memberikan manfaat kepada mereka dengan nazom-nazom itu. Amin. Dan akhirnya beliau bangun kembali dari mimpinya. Sebangun dari mimpinya, akhirnya beliau, Sayyid Ahmad Marzuki, menawarkan dan juga menyampaikan nazom-nazom yang telah beliau tulis atas petunjuk dari Rasulullah kepada orang-orang pada zaman itu. Dan orang-orang pada zaman itu banyak yang menyukainya, banyak yang memintanya karena meminatinya. Sehingga tidak lama nazom itu tersebar luas dan Sayyid Ahmad Marzuki diminta untuk melanjutkan nazom yang telah disusun yang banyaknya 26 itu. Akhirnya beliau melanjutkan nazom tersebut dari wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhut taslimu wal qabulu sampai nazom yang paling terakhir samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bit tamami. Dan terbukti berkat doa Rasulullah di belahan bumi manapun banyak pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ilmu yang mengajarkan, yang mengkaji dan membahas kitab Aqidatul Awam ini. Jadi luar biasa sekali sejarah penulisan Aqidatul Awam ini. Bisa dikatakan ini adalah jalur langit, langsung instruksi dari Rasulullah dan Rasulullah yang mendiktekan. Sehingga dari kisah mimpi Sayyid Ahmad Marzuki ini kita bisa ambil kesimpulan. Fa insyaallah jikalau kita hafal nazom Aqidatul Awam minimal yang didiktekan oleh Rasulullah yaitu sampai 26 nazom, maka sabda Rasulullah dalam mimpi tersebut yang hafal itu akan masuk surga dan mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah. Kita jangan meragukan hal-hal seperti ini. Masa iya mimpi Rasulullah? Bisa jadi. Ya, orang ketika mimpi Rasulullah, pasti dia itu atau beliau yang ditemuinya adalah Rasulullah. Mengapa? Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Setan bisa menyerupai siapapun saja, tetapi tidak bagi Rasulullah. Sehingga bagi kita dan siapapun saja yang berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, bisa dipastikan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.